Untuk ananda wahyu, waktu dan tempat dipersilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Silakan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk soal yang pertama, sebutkan hukum mandi. Hukum mandi ada 5. Yang pertama yaitu wajib ketika bernalir dan mandi dalam 6 keadaan, salah satunya yaitu keluar sperma. Kemudian sunnah yaitu seperti mandi 2 hari raya dan mandi hari Jumat. Kemudian mubah mandi guna menyegarkan badan tanpa disertai dengan yang ibadah. Kemudian makruh mandinya seseorang dalam keadaan menyelam bagi seseorang yang berpuasa. Kemudian haram dan sah yaitu mandi dengan menggunakan air hasil ghusl. Kemudian haram dan tidak sah yaitu mandinya perempuan haid yang disertai dengan niat ibadah. Untuk audien dimohon untuk didengarkan jauh kudrat dewi, jauh dewi. Ya, harus dipahami. Terus jika mengalami 2 hal yang mewajibkan mandi besar seperti ketika ada 2 hal yang mewajibkan mandi ketika ada tuntutan mandi wajib dan mandi sunnah, apakah cukup hanya dengan 1 niat untuk keduanya? Tidak cukup. Karena harus diniati kedua-duanya. Kalau menggabungkan 2 mandi tadi dalam 1 mandi, contoh mandi wajib dan mandi sunnah dalam 1 mandi, itu boleh apa tidak? Sudah mencukupi. Soal selanjutnya masih tentang berwudu. Sebutkan syarat-syarat wudu. Syarat-syarat wudu ada 14. Yang pertama yaitu Islam tamyiz, bersih dari haid dan nifas, bersih dari perkara yang bisa mencegah sampainya air ke kulit, tidak ada yang bisa merubah kemutrakan air pada anggota yang dibasuh. Kemudian mengerti kefarduan berwudu, tidak menganggap salah satu fardunya wudu adalah sunnah, menggunakan ainiyah, menggunakan air suci mensucikan, tidak mengalirkan air pada anggota yang dibasuh, adanya sesuatu yang menuntut untuk melakukan wudu, masuknya waktu dan terus menerus, tidak menggantungkan niat, tidak terputusnya niat secara hukum. Yang dimaksud tamyiz itu apa? Tamyiz itu sudah bisa membedakan antara baik dan buruk. Kalau batasan kan syaratnya kan suci dari haid dan nifas. Nifas itu apa nifas? Darahnya wanita yang baru saja melahirkan. Nifas itu minimal berapa jam? Pas. Kemudian rukun wudu ada berapa? Rukun wudu ada 6. Pas lengkap.
tahu apa itu jabirah? Tahu. Apa? Yaitu perban. Jelaskan coba. Perban gimana maksudnya? Sesuatu yang menutupi luka dan mencegah sampainya air ke kulit. Hukumnya jabirah gimana? Atau perban? Ketika wudhu itu gimana? Nah, mungkin kamu kalau punya luka terus diperban, nah itu gimana ini cara kamu wudhu misalnya? Wajib membasuhnya jika memungkinkan. Kalau bisa dilepas, Ini wajib dilepas. dilepas dulu. Cara-caranya misal nggak bisa dilepas, mengusap bagian yang tertutup perban dengan menggunakan air. urut dengan urut juga. Pertama yaitu melakukan wudhu dan wajib membasuh perban jika membasuh melakukan wudhu dan wajib membasuh perban jika memungkinkan. Kedua yaitu melakukan tayammum sebagai ganti luka. Ketiga yaitu membasuh anggota yang sehat. Keempat yaitu mengusap bagian yang tertutup perban dengan menggunakan air dan menyempurnakan wudhu. Kalau itu nanti sudah wudhu terus pakai perban, caranya begitu dengan tayammum digabung tidak? So sah sholatnya gimana? Sholatnya apa perlu dikotok? Sholatnya? Hah? Oh. Kalau sudah wudhu terus wudhunya sudah jabirah terus digabung dengan tayammum, kamu nanti ketika sholat apakah sholat nanti perlu dipotong atau sudah cukup? Sudah mencukupi. Sudah cukup. Ya. Sudah? Sebutkan sunnah-sunnah wudhu minimal 7. Sunnah wudhu yaitu bersiwak, kemudian berkumur, kemudian istinsya yaitu memasukkan air ke hidung, kemudian al-istinsar mengeluarkan air dari hidung, kemudian al-mak yaitu meneliti bagian mata sebelah hidung dengan menggunakan jari telunjuk, kemudian mualah, mubalawah, mendahulukan anggota yang kanan menghadap kiblat, tidak mengkibas-kibaskan air, tidak Dalam sunnah wudhu itu ada yang mengulangi 3 kali basuhan, ya kan? Ya apa tidak? no. Dalam sunnah wudhu itu ada sunnah mengulangi 3 kali basuhan. Nah, dalam mengulangi basuhan yang dimasukkan yang sunnah, bolehkah menggunakan air mustakmal? Boleh. Ya. Kembali ke jabirah atau tayamum. Kapankah orang yang tayamum itu wajib melakukan untuk sholat? Sebutkan 3. Ketika orang itu tidak menemukan air yang biasanya tempatnya tidak ada air, kemudian kalau termati jika menggunakan air, kemudian ada perban di anggota tayamumnya.
korban dan juga ya. Terus jika ada orang itu tidak menemukan air dan tidak menemukan tanah, apa yang harus dia lakukan? Yaitu melaksanakan sholat lihurmatil waktu. Kemudian tidak boleh membaca Al-Quran kecuali surah Al-Fatihah jika dia dalam keadaan berhadas. Kemudian tidak boleh menjadi imam dan wajib mengkodok sholatnya. Kalau jika dia itu orang yang tidak menemukan air atau tanah yang tadi, menemukan salah satunya, ya, contohnya menemukan air, maka dia harus melakukan wudhu dan mengkodok sholatnya, melakukan sholatnya, ya. Hal-hal yang membatalkan wudhu ada berapa dan sebutkan. Hal-hal yang membatalkan wudhu ada 4. Yang pertama yaitu sesuatu yang keluar dari dua jalan, yaitu kubur dan dubur. Kedua itu hilang akal, sebab tidur, gila dan lain-lain. Ketiga itu bersentuhan antara wanita dan laki-laki yang dewasa bukan mahram tanpa adanya penghalang. Kemudian menyentuh anak Adam atau alat kelamin dengan menggunakan telapak tangan. Kalau seumpamanya yang disentuh batal tidak wudhunya? Tidak batal. Seumpamanya tadi kan yang nomor 2, apa tadi nomor 2? Hilang akal. Ya, yang akal. Ada nggak hilang akal tetapi nggak membatalkan wudhu? Ada, yaitu tidurnya orang yang duduk. Bagaimana orang yang duduk yang bagaimana? Orang yang duduk yang menetapkan pantatnya ke lantai. Kalau menetapkan di kasur atau di sofa, Tidak batal bisa, nggak? karena bisa memungkinkan keluarnya kentut. Nah, terus kemudian menyentuh lawan jenis yang bukan mahram. Mahram itu ada berapa? Di dalam gelas. Terus ya sudah saya sebut nih. Bisa menjelaskan, bisa memperinci. Terus ampun. Sampun sakit ditutup. Terima kasih. Kalau ada kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.